Oke, jadi berapa di sana tuh belasan tahun ya untuk anak-anak yang melahirkan di PMB kamu? Kalau rata-ratanya sih 15 sampai 18. Kadang ada juga yang 20. Jadi tergantung itu sih. Dari mana dia asal, semakin dekat PMB dia semakin usianya semakin rendah. Ya gitu. Oke. Mungkin terkait tentang pembahasan usia apa segala macam kita sudah tahu ya, kalau misalkan sekarang di Banjarmasin terutama ya di PMB kamu itu masih banyak anak-anak yang di bawah umur kayak gitu untuk melahirkan sama pernikahan ini. Nah terus kita bergeser ke kehidupan Rizka sehari-hari. Kalau misalkan kehidupan Rizka sehari-hari kan tidak luput nih dari pendidikan orang tua, maksudnya pendidikan orang tua itu bagaimana cara orang tua Rizka mendidik kayak gitu, boleh diceritakan nggak? Sedikit klarifikasi ya, sebenarnya tadi ya biar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebenarnya di PMB itu bukan kami menerima pasien tersebut ya, tapi pasien tersebut biasanya tuh datang kalau kami sendiri bilang itu pasien lepas. Jadi bukan pasien kami. Jadi dia tiba-tiba datang mau melahirkan biasanya gitu. Terus kalau misalkan yang di bawah umur tadi biasanya dia karena ada flag-flag kayak gitu. Jadi yang perlu diperhatiin itu yaitu wawasan dari anak-anak di Banjarmasin khususnya, dan tradisi di Banjarmasin untuk menghilangkan tidak kesetaraan gender lah. Kan banyak tuh yang di di Banjarmasin itu ada istilahnya, aku nggak tahu ya bahasa Banjarnya, karena katanya lebih baik nikah muda daripada jadi perawan tua. Pernah dengar nggak sih? Jadi itu maksudnya karena orang Banjar asli ya, itu maksudnya lebih baik nikah dini daripada perawan tua, karena orang zaman dulu itu biasanya ada yang sampai perawan tua sampai umur 5 bulan dia nggak nikah. Iya, makanya itu harus dihilangin gitu. Karena kan jangan terbawa lagi gitu. Nah, aura-aura zaman dahulu dengan anak sekarang itu harus dibedakan, dan harus terutama pendampingan kepada orang tuanya sih untuk menghentikan pernikahan dini tersebut. Menikah muda itu bukan pilihan terakhir kita untuk membantu keluarga. Oke, bagus. Jadi untuk anak muda zaman sekarang jangan nikah muda, karena nikah muda itu tidak senyaman dan seenak yang dipikirkan kalian kayak gitu. Mungkin kalian berpikir bahwa nikah muda kalian bisa berbesar anak segala macam dengan kekasih hati kalian yang sekarang, itu sama sekali tidak kayak gitu. Karena untuk anak-anak zaman sekarang pun kalau mau mencari kerja itu sekarang minimal SMA kalau nggak salah. Terus aku SMA sekarang pun sudah pekerjaannya ya tahu kan ya, kasir aja sekarang SMA. Nah itu SMA pun udah agak jarang seperti ini. Jadi perbaikilah pola hidup kalian kalau misalkan kalian memang ingin melakukan pernikahan dini, dipertimbangkan ulang gitu. Oke, jadi yang datang ke PMB Bidan di tempat Rizka itu mereka yang pasien lepas gitu. Iya, kalau misalkan pasien kami itu rata-rata ya usianya sudah cukup yang memadai lah. Iya, kalau yang bawah umur ya tahu lah ya masyarakat kita. Ya, Aku pun juga kaget gitu karena di tempat kesana tidak seperti ini gitu. Ya namanya masyarakat, banyak kelakuan masyarakat. Ya. Oke, kita bergeser lagi nih kembali ke yang tadi tentang cara didikan orang tua kepada Rizka kayak gitu, gimana sih kayak gitu sampai jadi orang yang berprestasi kayak Rizka sekarang kayak gitu. Jadi karena orang tua aku di sana ya, di sini kan nggak ada orang tua aku, anak rantau. Kalau dari aku sendiri sih didikan keluarga keras. Keras. Tapi keras. Ya. Keras? Bukan kayak gitu. Maksudnya di keluargaku itu tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran. Terus, sampai sekarang belum punya pacar? Enggak punya pacar atau enggak boleh punya pacar? Tidak berniat juga sih. Karena saya punya prinsip hidup. Apa prinsipnya apa sih? Boleh nggak? Boleh. Mungkin nanti ada yang ketularan gitu ya. Boleh. Kalau di prinsip aku sendiri, aku tidak mau melibatkan laki-laki dalam proses kesuksesanku. Bagus. Karena sejauh ini laki-laki itu bisa jadi benalu untuk perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Perempuan bisa jadi benalu untuk laki-laki. Jadi aku mau independen aja. Kecuali orang tua ya kan? Iya, misalnya orang tua. Sama keluarga gitu. Balik lagi nih, gimana tuh nih didikan orang tua? Kalau
dia tadi didikan orang tua aku tuh keras, tapi nggak yang mukul gitu nah. Maksudnya dia tegas gitu. Tegas, terus apa namanya, kami tuh ngerasa tercukupi kasih sayang. Biasanya anak-anak sekarang itu ya, kalau yang aku lihat, mereka tuh lebih cepat terasa tersakiti dan menjadi korban tanpa melihat dan menimbang-nimbang bahwa tindakan yang dilakukan orang tuanya itu demi kebaikan. Bener nggak? Gimana sih contohnya? Penasaran. Aku nih banyak teman-teman yang broken home. Saat aku mendengar, aku tipe orang yang mendengarkan ya. Saat aku mendengarkan cerita mereka, aku bisa menarik kesimpulan, oh karakter anak ini seperti ini. Padahal yang dilakukan orang tuanya tuh nggak salah. Tapi dia menganggap orang tuanya itu malah nggak peduli sama dia dan lain sebagainya, terlalu mengekang. Makanya kurang kasih sayang. Ya, seolah-olah kurang kasih sayang. Padahal peraturan dari orang tua atau aturan yang ada di rumahnya itu adalah salah satu bukti sayangnya orang tua ke kita. Karena tujuannya untuk untuk mendisiplinkan kita. Kalau misalkan dari kecilnya kita sudah disiplin, ya remajanya juga ikut disiplin. Karena orang sayang pasti peduli ya kan? Iya. Orang cemburu aja karena sayang, ya kan? Cemburu aja karena sayang, iya benar sih. Oke, terkait tentang didikan orang tua itu pasti berbeda-beda ya didikannya dengan satu dan orang lain kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita memang mau sukses, ya kita harus punya prinsip diri kita masing-masing, tetapi dengan arahan dan juga bimbingan dari orang tua kayak gitu. Kalau misalkan kita anak rantau, tidak ada orang tua di tempat rantau kayak gitu, banyak kok kayak dosen bisa jadi orang tua kita waktu di kampus, terus orang tua yang di jalanan pun bisa kita jadikan pembelajaran kayak gitu, bahwa semua orang tuh berhak kayak gitu untuk mendapatkan rasa nyamannya, rasa aman. Oke. Kalau misalkan kayak gitu, sedikit lagi nih karena durasi kita cukup panjang ya pada hari ini. Mungkin hal-hal random apa saja sih yang Rizka pernah lakukan atau Rizka pernah lihat di Universitas Sari Mulia ini, atau pernah kau rasakan kayak gitu? Aku nggak tahu ya, nggak. Hidupku tuh nggak random gitu. Kayak ya. Jadi hidupku terstruktur kayak gitu. Gimana ya, aku tuh lebih suka mengamati ya. Tahu aja, aku kan aktif di organisasi ya. Pasti besar kecil ya tahu lah isu-isu yang ada di kampus ini. Tapi aku kayak menepis gitu. Dalam artian ngapain aku terjun ke hal itu. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan kenyamanan saya sebagai manusia, ya saya biasanya speak up. Jadi nggak ada hal-hal random gitu yang nggak ada sih. Kalau aku malah dosen saya yang random saya kayak nelpon jam 1 malam, jam 4 subuh, tiba-tiba cerita kayak gitu misalkan, ya kayak gitu lah. Cerita apa sih? Ya begitulah ya. Enggak, maksudnya kita lebih daripada jam 9 atau jam 10 malam aja sudah nggak boleh nelpon dosen kayak gitu ya kan? Kalau sesuai aturan. Tapi kalau misalkan dosen nelpon kita tengah malam segala macam, kayak lebih ke teman ya. Awan pertemananku tuh ya dosen-dosen gitu. Tahu aja kan bisa aku kayak sampai sepedaan kayak gitu, terus kumpul-kumpul kayak gitu kan. Ya kayak apa ya? Jadi tempat curhat dosen ya gitu. Iya, kayak saling berbagi gitu aja sih. Saling berbagi. Aku tipikal orang yang lebih suka bergaul dengan orang yang lebih tua dari aku. Karena bisa dikatakan aku ini benalu pengalamannya. Jadi aku belajar dari pengalaman mereka yang sudah mereka lakukan. Jadi nilai baiknya saya terapkan agar saya bisa melewati yang dilewati oleh dosen. Oke. Itu guys, bahwa Rizka ini memang seorang independent woman yang sangat luar biasa, tapi dia selalu merendah kayak gitu. Bahwa misalkan saya nggak ikut apa-apa, saya nggak berprestasi apa segala macam, padahal banyak torehan prestasi dan juga organisasi yang dia ikuti. Hoki sih itu sebenarnya. Bukan hoki, tapi itu berujung daripada kerja keras kayak gitu. Oke. Saya masih agak kaget kalau dosen telepon tengah malam. Ya itu karena mungkin kita kan nggak tahu ya kebutuhan psikolog seseorang. Malah seseorang yang menahan itu yang malah nggak baik. Jadi nggak usah ditahan ya gitu. Nggak usah, kalau misalkan ada masalah tuh cerita. Itu sudah salah satu langkah untuk mengarah agar kita tidak stres. Iya sih, benar sih. Oke,
Mungkin kembali lagi nih ke organisasi Rizka sekarang kan itu ada PIK, ada Duta Genre. Duta Genre itu apa sih kalau organisasinya? Kalau kami masih duta ya, belum masuk ke pengurusnya GIC. Oh, GIC. Kalau biasanya dari habis duta itu kami jadi pengurus harian gitu di GIC. Tapi kan Terus belum lengser ya. belum lengser. Oke, terus organisasi di kampus juga kan, apa namanya, hima kebidanan, mahasiswa kebidanan kayak gitu. Nah, selama Rizka menjabat sebagai wakil dan juga ketua, 2 tahun ya jatuhnya ya. Nah, selama Rizka menjabat itu kira-kira apa saja sih yang bikin Rizka tuh kayak geram kayak gitu dengan anggota? Kalau ke anggota enggak sih? Enggak. Kalau ke ormawa lain sama ke ya atas-atas. Ormawa dengan hima prokes gitu. Kalau dengan kamu enggak sih ya, aman-aman aja. Ya karena hima prokes redup ya kan. Iya. Iya. Enggak. Maksudnya jarang bentrok gitu kan. Jarang. Baik-baik aja. Iya, baik-baik aja. Kalau Makanya sih- kami undang dia guys, karena kami baik-baik aja. Ya kalau aku nanti sampai nggak nyampe ke rumah ya tahu aja. Mungkin kami sekap di sini guys. Oke, jadi gimana tadi? Mungkin geramnya dengan ormawa-ormawa lain? Terutama ormawa di atas sih. Ormawa di atas? Menurutku kita tuh kekurangan arti leader. Leader? Pemimpin? Ya, Sosok pemimpin yang menurut Rizka bagus tuh kayak gimana? yang memberikan contoh. Yang memberikan contoh, walaupun itu buruk. Enggak, kalau ya enggak gitu juga. Maksudnya bukan hanya menyuruh, tapi dia melakukan. Sama kayak kamu? Enggak juga sih aku. Ya mungkin bisa dinilai aja ya dari Iya. ormawaku sendiri. Iya gimana? Iya. Gimana menurutmu ormawa lain? Jadi Iya. gini kan kita jadinya. Iya. Oke, kalau menurutku sendiri ormawa hima kebidanan sekarang itu bagus sekali guys. Untuk sekarang itu ormawa yang timbul apa sih? Yang masih bersinar gitu. Dulunya mati suri sih. Iya. Sekarang sudah mulai kembali muda. Ya kayak gitu. Jadi itu ada hima farma masih eksis sampai sekarang. Terus hima kebidanan itu sudah mulai merangkak naik. Untuk hima prokes sendiri itu masih Sudah mulai bagus kok. masih tahap Tapi sudah penyesuaian. keren. Enggak ada yang keren-kerennya. Merendah guys. Terus untuk hima keperawatan juga stabil aja mereka karena mereka udah terpandang dari yang lain. Terus untuk ormawa-ormawa lain mungkin masih agak muda ya karena tingkatannya sama dengan kami baru beberapa tahun jalan kayak gitu. Karena untuk membangun suatu organisasi itu tidak mudah guys harus peran dari awal. Apalagi di kepengurusan sebelumnya itu memang nggak ada apa sih namanya nggak ada titipan buat ngurus organisasi itu kayak gimana segala macam kayak gimana ya. Jadi kita berkaca dengan organisasi kita yang sebelum kita masuk kampus. Benar sih sama. Jadi buat teman-teman yang mau melatih adatnya apa jiwa kepemimpinannya itu masuk aja Sarimulya. Ormawanya ya akan memberikan pengalaman yang luar biasa. Masuk aja mau prokes guys di bawah. Masuk prokes dia tanya dulu. Oke. Nah, berbicara tentang ormawa ya kan tidak luput dari naungan kita kan. Jadi naungan kita itu ada di bawah BEM terus di bawah kemahasiswaan, DPM juga kan. Nah, mungkin kalau misalkan Rizka waktu mengajukan nih suatu event atau acara dalam kegiatan apa mungkin kayak gitu kan, kemarin baru mengadakan sesi tanya jawab ya dengan dosen ya. Nah, dari pengajuan sendiri itu kira-kira menurut Rizka enak-enak aja atau gimana nih? Kamu tahu aja kalau aku galak. Galak ya suaranya guys, aku aja takut. Jadi sebelum kegiatan itu satu bulan sebelum kegiatan itu proposal itu sudah di ACC. Satu bulan? Iya, jadi kami prepare. Jadi semua proker itu sudah ada proposal semua. Enggak, maksudnya prepare-nya itu berapa bulan ya gitu? Soalnya kalau mendengar yang sekarang itu biasanya minimal 3 minggu sebelum acara dia proposalnya kan. Kalau misalkan ini kan sebenarnya yang tanya sama dosen kemarin, mau tanya aku jawab itu sebenarnya di bulan Mei, tapi diundur kan. Yang Jadi karena sini. iya
Ya, jadi diundur ke bulan sekarang. Nah, jadi kan sebenarnya kan untuk persiapannya tuh kayak gini. Jadi satu proker itu dipersiapkannya bulan sebelum proker itu berlaksana. Jadi pengajuannya tuh ya sisa 2 minggu akhir bulan. Jadi biasa. 2 minggu 1 bulan. Enggak, 2 minggu sebelum pergantian bulan. Oh, 2 minggu sebelum pergantian bulan. Di contoh guys, orang-orang lain prokesnya juga gitu tuh pakai. Yang lain juga kayak gitu. Kalau aku bilang bikin dan cicil dari sekarang. Ya, tapi anggota bagus kan? Mungkin lebih ke tertekan ya. Oh, tertekan. Punya ketua kayak aku. Enggak sih. Tujuanku kan agar mereka bisa berproses. Ya, jadi kalau misalkan mereka terlena karena menjalankan proker yang ada aja, tidak mempersiapkan tanggung jawab mereka, itu akan rugi kepada mereka. Kan? Dengar para anggotaku. Dengar apa Rizka? Kan bisa dicontoh gitu. Ini kan lagi berproses menyiapkan rencana untuk proker nih. Jadi mereka yang punya tanggung jawab bisa berkaca dari yang sedang memiliki acara. Apa kekurangannya? Sama-sama berproses membuat proposal. Jadi mereka tahu, oh gini kan runtutan untuk pengajuan proposal. Oh kayak gini kan caranya menyusun kepanitiaan. Jadi mereka nggak bingung pada saat hari-hari, tapi sudah belajar dari jauh-jauh. Iya kan. Kalau misalkan yang kayak gitu loh bagus karena ketuanya tegas ya guys ya. Nggak tegas ya galak. Oke, mungkin sudah selesai saja untuk sesi podcast kita pada hari ini karena sudah lumayan lama nih kita berbincang apa segala macam tentang hal-hal random. Dia tidak punya hal-hal random guys karena hidupnya sudah terstruktur. Berbeda denganku yang punya banyak randoman ini. Nggak ada sih, aku nggak kayak gimana ya. Masa sih kau nggak pernah risih? Aku kemarin pernah risih tuh waktu hujan. Terus kan parkiran biasanya tuh mepetnya sampai sampai nggak bisa masuk kayak gitu. Kalau aku jujur aku tendangin tuh motor-motornya. Lillahi ta'ala aku tendangin ban-ban belakangnya. Parkiran di dalam tuh Kosong. Iya. Parkir di depan kayak ini ikonnya kan ada masalah atau apanya aku bilang. Motornya bermasalah. Jadi aku tendangin kataku. Biar ada orang yang kataku parkir di sini kataku tendang. Teman-temanku ketawa aja. Kalau dulu kan ada sapas kita dulu kan dimarahin ya kayak jual parkir di sini. Karena emang mengganggu, apalagi kalau hujan kan becek ya. Iya, benar. Kita mau keluar tuh susah. Iya. Jadi kalau aku lebih tipikal yang langsung keluapin sekarang juga gitu. Daripada aku ngomeng-ngomeng di luar gitu, nggak didengar sama orangnya, mending aku aja. Untungnya aku nggak kasar ya. Iya. Jadi itu bukan hal random menurutmu? Bukan sih, menurutku itu kebutuhan emosional. Oh, kebutuhan emosional. Oke, berakhir sudah guys podcast kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu itu kita harus pegang kembali dengan apa yang kita ingin lakukan, prinsip kita gitu. Terus mungkin ada pesan-pesan buat para mahasiswa atau masyarakat umum bisa disampaikan? Kalau untuk mahasiswa Sarimulia, kalian harus memiliki prinsip terutama prinsip hidup. Ya. Terus kalian harus punya tujuannya apa? Lulus dengan tepat waktu. Ya. Terus yang ketiga untuk putrinya sih lebih ke mahasiswanya. Kalian itu perempuan rentan sekali terganggu psikolognya. Bukan rentan itu ya permasalahan kekerasan seksual. Iya. Biasanya kan orang-orang selalu menganggap perempuan itu korban terus. Kan sekarang kita tahu ya zaman sekarang laki-laki juga bisa jadi korban. Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan pada satu poin saja. Tapi kita harus memikirkan beberapa. Jadi untuk perempuan kalian itu kan sudah dikasih kepercayaan sama orang tua kalian. Gunakan kesempatan kalian untuk benar-benar meraih prestasi kalian, meraih tujuan kalian agar kedepannya lebih baik. Jangan lukai perasaan orang tua kalian, karena yang perlu kalian garis bawahi, orang tua itu tidak selamanya ada di sisi kita. Iya. Pada aku itu sih. Kalau untuk laki-lakinya ya jadilah pemimpin yang sebagaimana mestinya gitu. Yang bisa memimpin menjadi tauladan khususnya, menuntun dan lain sebagainya. Kok aku merasa tersindir ya? Ya, begitulah. Oke,
Cukup sekian saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah menonton, dan juga terima kasih kepada Rizka Ali Zulianur yang telah menjadi bintang tamu kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan kepada kawan-kawan sekalian bisa diterapkan dan juga bisa dijadikan pembelajaran tentunya untuk kedepannya kayak gitu. Jadi see you guys. Kembali lagi nanti di segmen berikutnya tentang bisa bincang bersama mahasiswa.